Dulur El Victor, Anda masih bersama kami di Fajar Syiar. Kali ini kita akan ngaji bersama guru kita, ngaji Katresnan Bengkel Cinta. Yang pastinya saya Ishak bersama Mas Helmi Ansori akan menampingi Anda di kajian pada pagi yang penuh berkah ini. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ilham Sumarkan MAG, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, staf dosen pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Nah, yang nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, atau Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram, live Instagram Radio El Victor. Dan untuk kali ini topik kita adalah mengenai pengaruh akhlak terhadap kenyamanan dan kegaduhan rumah tangga. Alhamdulillah, alhamdulillah, beliau sudah hadir di studio. Kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Yai. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Yai. Semoga selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, Yai, bisa memberikan motivasi kepada kita semua, memberikan ilmu kepada kita semua. Amin. Untuk kali ini, Yai, mungkin ada yang disampaikan, Yai. Ya, secara umum ya biasa terkait dengan ajakan, himbauan untuk menitipkan kapling surga melalui pembebasan tanah di Masjid At-Taqwa Nyuronosari yang nilainya 1,8 yang belum terpenuhi terus ini yaitu kemudian untuk kegiatan di LDNU ini sementara langsung gabung dengan PWNU-nya karena terkait dengan menyambut 1 abad berdirinya NU. Persiapan nanti sampai Istighosa Kubro nanti itu. Ini rangkaiannya begitu. Itu kemudian juga ini kami lagi bolak-balik untuk ke kantor, ke rumah, ke PW, terus ke asrama haji karena ini lagi pemberangkatan. Pemberangkatan haji ini sudah mulai kemarin. Kedatangan jamaah dan ini nanti kloter kedua dari Tuban dan Bojonegoro. Masya Allah, padat sekali ya. Kami kebetulan juga tim pembinaan di asrama haji untuk jamaah haji. Masya Allah. Jadi berbagi waktu nanti, berbagi kegiatan. Ya, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT. Oke, hari ini kita bicara tentang pengaruh akhlak dan karakter suami istri dalam menciptakan keteduhan atau kegaduhan rumah tangga. Teduh atau gaduh. Pokoknya nya ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar pengagum cinta ngaji Katresnan Radio El Victor dimanapun adanya, yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada sore, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di Radio El Victor melalui udara ya, dalam rangka untuk ngaji ya, dalam rangka untuk mencari ilmu tentang rumah tangga, ilmu tentang kehidupan cinta khususnya untuk suami istri ya. Husnul khuluqi, budi pekerti yang baik, itu adalah pangkal yang terpenting
dalam menciptakan kenyamanan dan keteduhan rumah tangga. Keteduhan rumah tangga, seorang suami merasa nyaman teduh apabila punya istri yang akhlaknya baik. Istri pun merasa nyaman dan teduh ketika punya suami yang akhlaknya baik. Masya Allah. Karena itu Rasul sempat menyatakan, ala ukhbirukum bima yaknizur rajulu, tahukah kamu investasi yang termahal bagi seorang laki-laki itu apa? Harta perniagaan yang termahal bagi seorang laki-laki itu apa? Rasul menjawab, yaitu al-mar'atus sholihah, punya istri yang sholihah. Masya Allah. Sebagaimana nanti harta yang tak ternilai, ya, bagi seorang wanita, seorang istri itu adalah ketika punya suami yang soleh, suaminya yang soleh, gitu ya. Kesolehan suami istri, akhlak yang baik itu adalah faktor terpenting untuk menghantarkan siapapun pasangan suami istri yang ingin menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, atau bahasa lain untuk menciptakan dan membangun surga dalam rumah tangga. Ya, dengan modal akhlak soleh itulah suami istri akan lebih merasa nyaman dalam rumah tangga. Tapi sebaliknya, ya, apabila istri umpamanya idza kanat salitatul lisan, apabila si istri itu apa? Salitatul lisan itu bahasanya itu apa? Cerewet kakean omong. Ya. Ditambah lagi sayyatul khuluqi, akhlaknya baik. Kafiratun ni'am, tidak pernah mensyukuri pemberian suami, maka kana dzararu minha akthar, maka kesedihan dan kesusahan bagi seorang suami itu lebih tinggi lagi, lebih dominan daripada manfaatnya. Lebih banyak menyusahkan daripada mendatangkan kenyamanan dan kesenangan. Akhlak itu. Maka dari situ ada beberapa karakter yang dihindari supaya nanti pasangan suami istri itu tidak menyesal dalam membangun cinta dan kehidupan rumah tangga bersama pasangannya. Khususnya di sini bagi seorang suami, supaya tidak nanti itu bertemu dengan kegaduhan-kegaduhan dan keresahan-keresahan dalam rumah tangga berkaitan dengan pasangannya itu, maka di antara beberapa hal yang perlu dihindari, karakter seorang istri, karakter calon seorang istri itu kayak apa. Ada beberapa kriteria yang sebisa mungkin itu dihindari kalau bisa. Kalau tidak bisa menghindari, ya nanti harus punya benteng yang kuat untuk menghadapinya itu. Jadi begini, yang jelas itu kenyamanan rumah tangga atau sebaliknya kan terkait dengan perilaku pasangan suami istri. Di surat An-Nisa ayat 19 kan dinyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah dengan baik. Itu kan berarti menggambarkan bahwa keberhasilan atau kegagalan, kenyamanan atau keresahan, keteduhan atau sebaliknya kegaduhan dalam rumah tangga itu kan terkait dengan ini muasyarah, perlakuan pasangan suami istri itu terhadap pasangannya itu. Nah, dalam hal seperti itu kan yang dibutuhkan itu kan karakter dan akhlak masing-masing itu kayak apa. Maka ada beberapa karakter seorang istri atau seorang wanita yang perlu dihindari, utamanya bagi orang-orang yang baru mau membangun rumah tangga itu. Ini ya, khusus untuk istri ya. Ya sementara ini yang perlu dihindari. Otomatis nanti ya ada kebalikannya itu. Tapi ini kan didominasi nanti sementara itu akhlak seorang perempuan itu yang tidak baik itu. Ya. Sehingga sebagian
orang-orang tua itu memberikan nasihat utamanya di sini adalah di dunia Arab. La tangkihu minan nisa, jangan engkau pilih untuk menikah dengan wanita-wanita. Sitatun, ada 4 tipe wanita yang sebaiknya dihindari. Masya Allah. Satu, la annanah. Pertama, annanah. Nanti apa kita jelaskan. Yang kedua itu mannanah. Yang ketiga itu hannanah, nah ya. Terus haddaqah, wala barraqah, syaddaqah. Nah, apa itu semuanya itu? Yang dimaksud dengan annanah, fahiyah, annanah, wanita yang annanah itu apa maksudnya? Fahiyah allati tukthirul anin wat tashki, wanita atau istri yang gampang merintih. Masya Allah. Merintih dalam arti apa itu? Sambatan. Terus ya. Sedikit-sedikit megang kepalanya. Aduh, pusing. Aduh. Ya artinya pusing bukan karena pusing kepalanya, tapi apa? Delok sesuatu itu ngeluai sini menghadapi hidup itu, termasuk menghadapi dalam kehidupan rumah tangga itu. Enggak pernah merasa bagaimana enak urip iku kan susah tok. Itu namanya yo setiap saat megang kepala. Pusing tok. Ya itu namanya apa? Suka mengadu, suka mengeluh. Keluh tok. Jadi ngono ngarepe wong lanang wis mesti sing gak enak tok sing diadukan itu. Ini wong lanang ya sesumpek ngene. Sungguh iya. Habis kerja malah gak enak. Iya itu. Terus. Iya, Masya Allah. Gampangannya itu juga apa? Sambatan loro, sakjane yo gak loro, tapi sing ngare loro iku ya pikirane gitu loh. Ya. Tidak bisa menahan dikit-dikit terus. Wah itu ya. Kemudian ada mannanah. Apa mannanah itu? Hindari karakter seorang wanita yang mannanah, yaitu allati tamunnu ala zaujiha, yang suka mengungkit-ungkit terhadap apa yang diberikan pada suami dan terhadap apa yang telah dilakukan untuk suaminya. Mengungkit-ungkit. Saya sudah begini untukmu. Ya, gitu ya. Jadi menggambarkan itu kayak ada keterpaksaan dan ketidakikhlasan dalam melakukan sesuatu. Nah, itu kan mempengaruhi juga perasaan suami gitu. Ya tentu ini juga berlaku bagi seorang suami. Cuman barangkali yang sering hal seperti itu mengeluh, mengadu, terus mengungkit-ungkit itu bisa dari istri. Sebagaimana bisa juga sebaliknya seorang suami ngkei belanja sauna 500 saya diungkit-ungkit. Mas, ala 500 wingi lho wis entek. Ya Allah, Mas setengah bulan ya 500 lho. Ya mosok ngono, ya sing ngirit. Nah, sumpah. Itu apanya mengungkit-ungkit. Mannanah. Iya, mannanah. Apa yang diberikan itu, manon itu kan pemberian. Nah, di situ terus diungkit-ungkit kayak apa yang pernah dilakukan dan apa yang diberikan itu. Sama nanti juga kalau sudah suami ya begitu. Kalau ngungkit-ngungkit apa yang diberikan pada istrinya itu ya nggak nyaman juga nanti. Kayak ikhlas tak sampai niku, kayak ikhlas tak ngekek. Itu wiling-wiling aja. Nah terus apa? Yang berikutnya hannanah. Apa itu hannanah? Allati takhinu ila zaujin akhar, yaitu wanita yang suka curhat kepada laki-laki lain. Oh, Masya Allah. Termasuk suaminya orang lain, istri lain, suaminya perempuan lain itu. Curhatnya begitu. Maka itu kan akhirnya menjadi apa? Jadi ia ingin menemukan keteduhan itu dengan suami orang lain gitu loh. Yaitu yang menciptakan apa itu? Perselingkuhan nanti itu. Masya Allah. Ya. Bahkan lalu suka menceritakan aib suaminya kepada laki-laki lain. Nah, itu bahaya juga begitu. Ya.
Jadi tahi ila zin akhar, ya. Atau persoalan rumah tangga itu diadukan kepada bukan suaminya tapi laki-laki lain. Ini timbul-timbul dari perselingkuhan itu ini. Iya bisa. Jadi curhat. Iya. Jadi tidak dibicarakan dengan suaminya, tapi dia bicara dengan Suami orang. iya. Masya Allah. Bisa kan menurut? Bisa. Namun bukan berarti 100% orang berkonsultasi, seorang perempuan berkonsultasi kepada yang lain itu tidak boleh. Ya boleh untuk seorang istri itu berkonsultasi dengan laki-laki lain dalam rangka untuk mencari ilmu dan nasihat gitu loh ya. Tentu di situ tentu orang yang punya ilmu di bidang itu. Ahli di bidang. Ya umpamanya ya kayak saya terus nanti karena memang sudah hubungannya dengan bengkel cinta ini sehingga lalu ada yang menyampaikan persoalan rumah tangganya dengan pertimbangan nanti itu supaya dapat solusi itu tidak masalah. Tapi ini kan hubungannya kan mengadukan ini kepada laki-laki lain dalam rangka ia merasa lebih nyaman di situ. Masya Allah. Nah itu ya. Indikasinya merasa nyaman gitu ya. Iya Rahman terus aku seneng lah nek ngomong karo iki. Nah terus sana juga nanti akhirnya terus ngimbangi itu nanti sementara dia punya istri lah itu kan bahaya juga kalau ada wanita seperti itu. Hanana itu dan model wanita yang seperti itu betul-betul dijauhi itu. Kenapa? Karena juga nanti akan menimbulkan banyak kecemburuan bagi seorang laki-laki juga gitu. Yo, untuk masalah didik langsung nemui laki-laki lain nah itu. Apa itu kemudian haddaqah. Haddaqah itu apa itu? Senantiasa memperhatikan ya kesenangan-kesenangan materi, kesenangan-kesenangan duniawi ya. Terus gampangane mripate iku gak isoan ndelok opo. Nggih. Ndelok iki. Sehingga lalu dari melihat itu dia tertarik, lalu dari ketertarikan itu dibebankan kepada suaminya. Njaluk ngene. Masya Allah. Lalu dari melihat ini, seneng, akhirnya membebani suaminya supaya dibelikan. Mas, belikan ini. Mas, belikan ini. Belikan ini. Tanpa harus mempertimbangkan, tanpa dia mempertimbangkan kemungkinan mampu atau tidaknya seorang suami. Terus apalagi kepingin ini, terus dibebankan pada suami. Ketika suaminya ternyata nggak mampu, terus dia mengumbangi dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang ini kan gitu toh. Kan beberapa tahun yang lalu kan ada kasus seorang perempuan dimutilasi itu. Dimutilasi tapi yang memutilasi itu suaminya sendiri. Justru suaminya sendiri. Iya. Itu ceritanya. Kasusnya itulah latar belakang cerita. Wanita ini adalah pekerjaannya itu SPG ya. Ya, SPG ya. Wanita yang apa itu sales untuk mengantarkan ini di sebuah kantor. Nah, kemudian ketemu dengan seorang laki-laki yang laki-laki itu bekerja di situ, tapi pekerjaan adalah apa? Bahasa kerennya itu office boy. Ya. Office boy ini. Office boy itu. Yang bagian bersih-bersih kantor. Nah, tapi dia punya tampang yang keren, ganteng. Ya. Ketemu, tertarik. Ya. Tertarik, terus ngobrol-ngobrol, dari sering ketemu itu menikah. Mereka berdua menikah. Iya, menikah dari situ. Nah, menikah setelah itu kan gampangan itu bertubang tinggal dalam satu rumah ya gampangannya lah kontrak lah begitu. Berjalan rumah tangga ini. Nah ternyata karena istrinya ini kan pekerjaannya kesana, lihat ini, lihat temannya ini, lihat orang ini punya gini, ya dia ingin kepingin begini. Nah ketertarikan kepada kesenangan materi tadi itu lalu ditumpahkan kepada suaminya.
tanpa peduli dengan kemampuan dan pekerjaan suami. Nah, yang suaminya kan ya namanya office boy kan itu ya, sangat punya kebetulan memang yang perempuan itu punya modal yang cantik. Cantik kan? Ya, laki-lakinya modalnya yang ganteng, tapi dari sisi penghasilan ya sangat rendah gitu lah ya. Sementara tuntutan istri ini banyak sekali. iya banyak, apalagi dia merasa punya modal cantik gini gitu. Terus apalagi terus kadang-kadang membanding-bandingkan. Aku nek karo sampean aku ya sakjane iso karo iki. Masya Allah. Lah ngono iku. Terus kadang-kadang itu ketika diadukan kepada ibunya, itu ibunya juga malah ikut nambah-nambah. Lah kon modal penggawean ngono ngerabi anakku sing ayu ngono iku ya lho tambah dipanas-panasi. Nggih. Nah, akhirnya dari tuntutan-tuntutan tadi itu ternyata karena memang suaminya tidak punya kemampuan, ini terus ditambahi dengan kata-kata yang tidak enak dengan suaminya itu. Macam-macam terus katakan terus dibanding-bandingkan barang uniku. Gampangnya akhirnya kan merendahkan dan menghina suami. Memang ya pekerjaan seperti itu suaminya itu. Ditambah lagi orang tuanya juga ikut-ikut merendahkan ya istilahnya ibunya dari perempuan itu. Akhirnya yang muncul itu akhirnya bukan membangun cinta, membangun dendam. Wes gak iso merasa gak kuat, dihina, dilecehkan apa semuanya dengan tuntutan-tuntutan itu. Apa akhirnya yang muncul itu? Dia merasa tidak nyaman punya suami istri seperti itu. Bahkan ketika melihat istri seperti itu rasanya sudah ikit-ikit ngono. Maka dia karena memang dasarnya juga bukan agama. Laki-laki ini emosi kan juga. Emosi dibangkitkan oleh istrinya, dihina oleh istrinya, dihina oleh mertuanya. Mendendam kepada istrinya, maka dia itu merencanakan untuk menghabisi istrinya itu. Dia beli golok, disiapkan itu. Betul itu TKW, tidak ada hari tanpa percekcokan karena ya tadi itu tuntutan itu. Ketika istrinya tidur di situ dia menghabisi. Cowok. Itu kan akhirnya apa? Kadang-kadang di balik cinta itu luar biasa sehingga antara surga dan neraka itu bisa terjadi di situ itu. Kalau tidak dibimbing oleh agama itu. Istrinya nggak dibimbing oleh agama, suami juga dasarnya agamanya sangat rentang, sangat minim akhlaknya. Maka yang muncul dendam. Nah, dibunuhlah saking marahnya itu, mangkelnya itu bukan hanya puas membunuh, tapi bagaimana itu dimutilasi. Iya, dipotong-potong itu. Iya, kayak dulu ada dalam peperangan Uhud itu, Hindun itu kan saking mangkelnya, bencinya dengan Hamzah karena orang tuanya meninggal di perang mana itu? Di perang Badar. Akhirnya khusus dalam perang Uhud itu yang dicari adalah Hamzah itu. Nanti kalau sudah terbunuh jangan hanya dibunuh tapi ambil itu hatinya. Nah, ini saking mau mangkel. Nah, iki yang ngono. Saking mau mangkel itu bukan hanya dibunuh tapi dipotong-potong itu. Terus sebagian itu dibakar, sebagian dibuang potongannya itu. Pada saat yang sama supaya si suami itu ingin menghilangkan jejak, akhirnya melaporkan kehilangan istri kepada polisi. Iya. Itu namanya kan maling berteriak maling itu, supaya dia tidak supaya tidak dicurigai. Pas di tempat di suatu tempat itu kok ada menemukan potongan mayat itu. Tangannya, apanya itu terus diselidiki ini gimana ini suaminya melapor kehilangan tuh menemukan ini. Nah, kan yang namanya polisi kan sudah lihai kan untuk mendeteksi ini kira-kira itu laporan ini sesungguhnya dia melapor apa karena dia supaya menutupi itu kan gitu kan. Sudah terjadi zaman dulu begitu, zaman Nabi Musa juga pernah begitu. Ada motifnya. Iya, motif supaya dia supaya nggak dituduh gitu dia melaporkan dulu.
diketahui akhirnya dia sendiri yang membunuh. Masya Allah. Jadi ditanya tadi latar belakangnya karena mendendam dengan kata-kata istrinya yang dihinakan dan semuanya itu. Loh itu loh. Itu juga hubungannya dengan akhlaknya suami kan akhirnya. Sebagaimana juga beberapa tahun yang lalu saya sempat itu baca berita di koran itu di daerah Tandes Benowo sana itu kasusnya itu apa? Istrinya itu bekerja jualan kayak pentol atau apa gitu ya, jualan makan-makan ringan gitu. Nah suaminya ini pekerjaannya ya istilahnya rok-rok asem gitu ya, nggak jelas pekerjaannya ya. Kadang-kadang membantu istrinya itu untuk belanja. Nah pada suatu saat istrinya minta tolong pada suaminya untuk belanja apa, terus nggak cocok, nggak sesuai dengan selera keinginan yang dibeli, maunya dibeli oleh istrinya itu. Kata-kata muncul itu. Sing lanang gak bisa ngomong. Kalah kan yang sudah ngomong. Wong lanang gak bisa ngomong, akhirnya nanti apa itu? Yang muncul bukan omongan wong lanang itu, kemampuannya fisik. Saking mangkele gak akehan ngomong, sing lanang itu ana pot bunga ndok ngarepe omahe. Cor yang terbuat dari cor itu loh. Diambil diantemno nang wajah istrinya itu. Kamangane kan lambemu kan gak mari nek gak ngene. Dihantamno itu. Iya, matanya itu sampai istilahnya kamangane itu apa? Keluar itu. Saking dahsyatnya hantemane wong lanang itu. Ya udah masuk rumah sakit, sampai meninggal. Nah, suaminya masuk mana? Masuk penjara. Mulane yo hati-hati ngomong sak ngomong iku harus dikendalikan. Nah, ini loh karakter seperti itu. Karena kalau sudah kadung mampu untuk menyampaikan kata-kata semakin sadis kata-katanya, semakin merasa puas kadang-kadang. Puas no kon aku tak ngomong tak lokno tak entek galek ngono. Lha itu nanti kan orang yang diomong itu kan kadang mungkin diam ya, tapi itu menendam. Apalagi ini suami. Ya itu makanya hati-hati. Apa gara-gara pengaruh kepingin ini gak iso dituruti suaminya, terus apa melemparkan kata-kata yang pedes, kata-kata yang ini dengan itu suaminya, nanti akhirnya bisa berdampak seperti itu. Lanang opo? Itu bencana dalam cinta itu ujian ataukah karena kecerobohan tadi itu. Itu. Nah, sekiranya mau lanang itu punya istri yang seperti itu ya tidak akan bisa nyaman gitu. Iya, akhlak penting. Harus dihindari. Nah, jadi melihat sesuatu tertarik terus dibebankan pada suaminya tanpa peduli dengan kemampuan suaminya. Tanpa terus akhirnya karena gak isu terus iku mau kata-kata yang macam-macam banding-banding terus apa semuanya itu akhirnya suaminya tersinggung. Dan tersinggung itu gak didasari agama wes loh gitu loh. Akhirnya podo rusak ya akhlaki gitu loh ya. Yes, ya. Kemudian itu haddako ya. Haddako yang kamu. Melihat sesuatu tajam senang terus aja sih gitu. Gampang tertarik ya gitu. Iya. Materi. Terus baroko. Nah, baroko itu dari sebenarnya barkun itu asalnya kan apa kayak istilahnya kilat itu, mengkilat itu. Nah, di sini apa itu? Maksudnya itu apa? Ya. Di sini ada dua makna. Satu, apa wanita yang baroko itu? Antakuna tulun nahar fi taskili wajhiha. Sepanjang waktu, sepanjang hari itu apa? Terus bersolek terus. Macet terus. Noto iki. Ya wes. Ya. Wes bagaimana wajahnya dipoles ini terus watazi dan terus berhias terus supaya liyakunu wajha barikon supaya wajahnya itu kelihatan ya itu dari mungkin kelihatan wah cemerlang bahasa sekarang apa glowing. Tapi semuanya itu bersifat apa atasannu apa itu buat direkayasa gitu loh. Ya artinya direkayasa itu apa? Ya asalnya biasa-biasa tapi bagaimana dipoles digini sampai yang asalnya sampai itu sampai dikai susu sampai dikai apa macam-macam gitu itu loh. Terus akhirnya apa? Nanti berdampak pada ini. Iya kan? Kurang ini
oh pipinya kurang ini dikit dia anu gini. Kadang-kadang gara-gara ngono ndok ngentekno sampai 1 miliar. Iya nek sing lanang di dhuwit. Ya kan dulu kan ada kasus seorang artis itu kan bercerai dari suaminya itu ya karena itu. Ya apa? Perawatan itu sampai habis 1 miliar ini apa? Moto pipi ini gini. Artis penyanyi tapi kata sebut jenengi. Suaminya nggak mampu mengimbangi seperti itu dan mungkin memberi nasihat mau gak usah ngono lah wis ngene. Wis alamiah ya dipercantik tapi jangan sampai dibuat-buat seperti itu sampai duit sakmono kayak ngene tok lho ngono lho ya. Itu bisa makna begitu po. Jadi hidupnya itu hanya bersolek pada dirinya itu supaya ini. Tapi semuanya itu akhirnya itu apa? Bersifat rekayasa. Iya tadi itu untuk ini. Untuk kelihatan penampilan yang apa dibuat-buat itulah ya. Bisa juga barokah itu maknanya antaghdaba ala ta'am. Sedikit-sedikit itu mencela makanan. Ya kadang-kadang dikai belanja sakmene gawe yo sisa ngene lho Dik. Ya, aku terus apa menghina pemberian suami karena bisanya hanya beli itu. Mencela kemampuan beli makan seperti itu. Wis tadi wis cukup iki ae engko blonjo iki ae mangan ngono. Oh gak iso ngene ngomong kata-kata ini. Macam-macam lho itu haknya mencela makan itu. Sebagaimana suami juga kadang-kadang begitu kan, mencela makanan yang dihidangkan oleh istri. Ya sama. Itu apa itu namanya? Barokah. Barokah tadi kataku itu tadi kan yang melihat harus tertarik terus dibebankan. Kalau ini ada itu tadi itu suka bersolek terus sepanjang hari. Ya tadi itu gaya hidup menuruti gaya hidup lah. Style. Kepinginnya aku ono HP anyar ae pengen langsung HP anyar tuku padahal yang lama masih bisa terpakai. Karena hanya gaya hidup yang itu kepinginnya gini. Nah, itu terus membebani suami juga begitu. Ya bersolek untuk dirinya, fusuk pada fisiknya itu ketika itu. Belikan ini ya apa carane baik iki kepinginnya itu apa alat kecantikan itu yang mahal-mahal yang begini gitu ya. Untuk pipinya, untuk bibirnya, untuk matanya, untuk bulu semuanya gitu nah. Sing lanang iki duwe sapa? Gak mampu. Nah, itu tadi terus bisa bermakna itu suka mencaci maki makanan yang ada itu. Apa Mas? Panganan kok ngene iki kepanan kucing kayak ngene. Rumang sami kucing aku kok sikai kon mangan ngene ya babane ngono. Atau sebaliknya aku sing lanang ya ngono bisa saja. Rumang sama aku wedhus kon pangani kangkung bendina. Mencela makanan. Itu ya akhlak kan itu. Dan itu kan juga akan menciptakan keturunan atau sebaliknya tadi itu kegaduhan itu. Nah, kemudian as-sadaqah. Sadaqah itu tipe bagaimana al-mutasaddiqah al-katsiratul kalam wake omongi. Ngomong gak iso mari. Bahasa Surabaya apa ngene iku? Kakean. Mas anunya ngobus ya. Ngobus KCC. Ngomong gak iso mari. Ngomong kelana sak kecap kono wis 20 kecap 10 kecap 1 kecap. Sing lanang sepisan sing wedok wis gak mari-mari. Sampai jam-jaman niku. Tuwa ngono akhire sing lanang. Nah, itu namanya katsiratul kalam. Wah, ngomong. Famin qaul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna abghadakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling tidak saya sukai, wa adakum minni majlisan, dan orang yang paling jauh nanti dengan aku yaumul qiyamah, pada hari kiamat adalah as-sarsarun wal mutasyaddiqun tadi itu. Wake omongnya yo cara wiwis terus wal mutafaihikun dan mutafaihikun qalu
sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, nopo kalau sarsarun mutasyaddiqun kula paham iku sing apa ridil omongi ceriwis kakean omong iku nggih Rasul. Tapi mutasyaddiqun itu napa? Wal mutafahhikun iku napa ya Rasul?" Qala al mutakabbir, tinggi hati, sombong, Sombong. gengsinya tinggi. Oh, kepada gengsi ya maksudnya. Ya kan gengsi kan, sombong itu kan gengsi. Ikut ngene anu. Sopo. Ya, nah itu terus gengsinya itu ditumpahkan kepada suaminya supaya begini. Nah, itu ngono lang ya dadi bingung. Wis tadi wis iku iso wae wis ngono. Ka iso Mas ngono. Oh, mosok. Nah, itu ya kan. Jadi kalau Ya, ada suami, jadi sih kesombongan itu di situ. kalau Nah, ada suami ketemu tutup, tunggu ketemu berkat ya, nah, satunya modelnya orang yang sombong. Ya. Suaminya juga ketemu begitu. Ini kan kesombongan di depan pasangannya ini. Oh. Maka nanti pasangannya yang merasa direndahkan kan di kesombongan itu. Di samping ya kadang-kadang antara suami itu klop sombong tapi kepada yang lain. Sama saja. Loh, model gini banyak nih ya. Iya, ya termasuk tadi itu bisa juga karena kesombongan itu ingin gini gengsi. Akhirnya bagaimana keduanya supaya tampil menawan dalam rangka untuk supaya yang lain itu tidak lebih tinggi daripada diri keluarganya, itu akhirnya sampai diulangi apa utang bersama barang. Masya Allah. Akhirnya kayak nyaur bersama. Klub juga. Ya bodoh akhirnya bukan membangun surga tapi bisa membangun kubangan neraka itu nanti itu. Ini sombong dengan pasangannya itu. Bisa tuh ngenyek pasangan itu. Kan salah satu ukuran sombong itu kan ghamtun nas, merendahkan orang lain. Nah, dalam hal ini sombongnya istri itu kan maksudnya ya merendahkan suaminya. Ya tadi itu. Sebagaimana nanti sombongnya suami itu merasa dia ini terus istrinya itu dijelek-jelekkan, kamu itu gini apa kon niku comberan, kon biyen kata rabi, kon paling kon yo ngeset lho ngono iku lho yo. Padha ngono iku yo gak seneng duwe pasangan kaya ngono iku. Bukan keteduhan tapi kegaduhan nanti yang terjadi itu. Nah, terus termasuk lagi juga ada saran nasihat la tangkihu arba'an, jangan kau nikahi tipe akhlak 4 al-mukhtali'ah, al-mubarayah, wal akhiro, wan nasyiro. Wis iku nanti kita jelaskan berikutnya. Oke? Jadi akhlak dan pengaruhnya dalam menciptakan ketenangan atau ketenangan atau keresahan, keteduhan atau kegaduhan dalam rumah tangga. Masya Allah. Baik. Kalau masih jadi laki-laki kemudian tipe istri kayak begitu, manana hanana, maksud pada orang tadi gimana kira-kira? Sudah saya hindari Mas Elmi. Ini sudah ada rumusan nih. Rumusan ya. Makanya Jadi, ini manfaat untuk ngaji Katresna, ngaji jadi pagi. suami harus punya kiat, punya trik Iya, ya. trik. Tips and trick. Ya itu kan kadang-kadang gitu itu kan karakter. Makanya juga tidak mudah untuk merubah karakter itu. Makanya sejauh mungkin itu dari awal itu sudah melihat itu karakter-karakter itu. Cuman biasanya persisnya itu ya tahunya ketika sudah menjadi suami istri itu. Biasanya itu tahu karakternya kayak apa itu ketika sudah menjadi pasangannya itu. Kalau belum jadi suami istri itu kelihatannya bagus-bagus tok gitu loh. Padahal tadi bojo lu lah kok ngene. Oke, silakan. Oke. Ya, baik. Baik, Telur Al-Vektor, kita akan lanjutkan lagi nanti. Ya ini, ya. Pak Izzak, sebelum kita melanjutkan, kita akan menyampaikan dulu informasi tentang pendalaman terapi Terapi salat salat bahagia. bahagia. Ya. Telur, pendalaman terapi salat bahagia bersama Profesor Ali Ajis, insya Allah dilaksanakan lagi. Memberi kesempatan Anda lagi untuk mengikutinya. Victor, hari Ahad tanggal 3 Juli 2022. Informasinya seperti apa? Kita dengarkan.
Dulur, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumargan MAG. Ya, kita masuk sesi tanya jawab sekarang. Monggo yang ingin menyampaikan masalahnya kepada beliau, utamanya masalah keluarga. Atau masalah istri yang seperti dari bahasan, monggo. 081 234 93 90. WA juga boleh Mas ya? Boleh. Silakan WA boleh. Barangkali sungkan ngomong, WA saja. Seperti WA ini. Ya. Ada WA? Ya, ada WA. Beda topik mungkin ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya berniat sedekah dengan niat untuk suami dan anak yang sudah meninggal, mana yang lebih baik? 1 badal haji atau umroh, 2 berkurban, 3 sumbang masjid. Kebetulan lagi membangun. Mana yang lebih berfaedah? Mana yang lebih berfaedah? Terima kasih atas jawabannya. Ya, kepingin memberi yang terbaik untuk yang sudah meninggal ya. Suami dan anaknya. Yang bersedekah ini siapa ini? Istrinya. Istri, anak itu. Apakah batal haji ataukah berkurban atau sumbang ke masjid ya. Begini, ketika seorang suami itu dulunya itu sudah mampu berhaji, tapi akhirnya belum bisa berhaji karena sesuatu, mungkin karena masih menunda-nunda, berarti kan waktu itu kan mestinya wajib Ya. Maka kewajiban haji itu bisa dilakukan oleh keluarganya dengan cara membatalkan tadi itu. Nah, kalau memang kalau kenyataannya dulu memang tidak punya kemampuan, ya akhirnya nggak bisa haji tapi ke dalam meninggal, terus sekarang kok mampu, ya maka itu berarti sifatnya tidak sampai tingkatan wajib waktu itu. Sehingga artinya tidak tingkatan wajib kan. Wajibnya itu kan ketika ia hidup yang mampu. Ketika sudah meninggal dan memang belum mampu, maka nanti keluarga ini bisa memilih aja nanti. Mungkin jariah itu akan lebih jariah termasuk bangun masjid tadi itu. Ya, itu lebih sangat bernilai daripada ibadah batal hajinya tadi itu. Tapi kalau bisa membagi semuanya ada, ya bagus itu. Luar biasa. Ya batal hajinya terus nanti itu untuk jariahnya juga Kan kalau batal haji itu dengan cara menitipkan pada pembimbing haji ya untuk nanti, karena yang sudah haji berkali-kali itu biasanya kan bisa badali itu dengan modal mungkin 7,5 juta, ada yang malah 5 juta kadang-kadang. Padahal haji cukup 5 juta itu. Ya cuman nggak bayangkan nanti itu kalau hanya 5 juta terus nanti sekian banyak orangnya khawatir nanti itu terus satu orang bisa membatali 5 orang, itu kan seperti kolektor, karena itu kan nggak bener itu nanti. Nggak boleh. Ya tentu nanti harus yang kepada yang dipercaya nanti nitipkan batal haji itu mungkin sudah nanti bisa 7 juta bisa batal haji monggo, terus nanti kebetulan ada modal uang 20 juta terus dibagi-bagi, batalnya sekian, jariahnya sekian, bagus itu semuanya. Jadi yang terbaik itu ya memang jariah kalau sudah begitu, kalau hajinya tidak bersifat wajib untuk suami tadi itu. Jariah masjid itu, terus nanti kalau bisa berikutnya ya tadi batal haji tadi itu, terus berikutnya lalu kurban nanti itu. Ya, tapi semuanya itu sangat berpengaruh kepada apa yang dirasakan oleh ahli kubur tadi itu. Jadi ya yang ngapunten dulu mungkin sudah terdaftar, ya. Bayar, ya sudah bayar, sudah katakanlah sudah porsinya sudah terbayar gitu ya. Kemudian tidak sampai pada hari kedisian itu. Kemudian maka di situ ada amanah bagi keluarga untuk bagaimana mencari batal itu. Ya, ada amanah di situ karena sudah betul-betul sudah direncanakan itu, jangan ditarik itu. Ya, sehingga satu sisi Allah sebetulnya sudah mencatat dia orang yang haji,
karena sudah betul-betul dia sudah daftar dan dia ini kebetulan umur tidak nututi. Nah, yaudah Allah sudah tetap mencatatnya, tapi akan lebih bagus lagi adalah keluarga tadi itu jangan menarik anggaran haji tadi itu untuk kepentingan yang lain, tapi harus dibatalkan tadi itu. Seperti itu. Ya, itu kalau sudah seperti itu direncanakan seperti itu kan berarti sudah hubungannya dengan kewajiban waktu itu. Itu ya. Hanya saja umur ya. Umur itu. Baik, ke pertanyaan lain masih ada Pak? Sudah. Habis? Ya, habis. Itu telat. Iya, telat. Yes, pokoknya nanti jadi yang kalau batalnya itu bersifat sunnah tadi itu mungkin yang tertinggi itu adalah jariah. Termasuk nanti dijariahkan di Masjid At-Taqwa, beli tanah. Beli tanah. Oke, insya Allah itu mengalir terus pahalanya bagi yang menerimanya itu yang ahli kubur, dan juga bagi yang bersedekah itu tidak akan dikurangi pahalanya oleh Allah katanya. Dua-duanya dapat ya? Ya, apa? Double, ya. Ya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang bersedekah itu. Tetap itu jariah juga untuk. Ya, itulah mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari ini ada tambahan ilmu khususnya dalam masalah persoalan rumah tangga dan solusinya. Mudah-mudahan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.